Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga berbuat mesum, polisi datangi mobil berisi pasangan muda-mudi di lokasi sepi dan gelap di kota Makassar. Nekat curi helm, aksi sepasang suami istri terekam kamera pengawas di halaman sebuah rumah sakit di kota Parepare. Ratusan warga unjuk kebolehan dalam festival layang-layang di Desa Bowong Cindea, Kabupaten Pangkep. Kita ke informasi pertama. Polisi mendatangi pasangan muda-mudi yang diduga berbuat mesum dalam mobil di lokasi yang sepi dan gelap di kota Makassar pada Rabu dini hari. Setelah didata, pasangan tersebut kemudian dilepaskan. Tim patroli perintis presisi Polrestabes Makassar menggerebek sepasang muda-mudi yang diduga berbuat mesum di atas mobil di dekat waduk yang sepi dan gelap di kota Makassar. Pasangan itu diketahui sedang asik berduaan di atas mobil di tengah minimnya penerangan di sekitarnya. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Polisi lalu menggeledah mobil untuk mencari barang berbahaya seperti narkoba, miras maupun senjata tajam, namun nihil. Setelah melakukan pendataan, pasangan itu kemudian diberikan pembinaan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya itu. Keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi, apalagi lokasi tersebut masuk dalam zona rawan kejahatan. Patrolis Perintis Presisi Polrestabes Makassar sedang melakukan pemantauan wilayah. Pada saat itu kami melalui jalan Waduk Borong, kami mendapati satu buah mobil yang sedang terparkir. Selanjutnya kami mendatangi mobil tersebut untuk memberi himbauan dan arahan agar meninggalkan waduk tersebut karena mengingat sudah jam malam. Ini waduk daerah tersebut rawan tindak kriminalitas begitu ya Pak? Dan jalan waduk Antang tersebut termasuk rawan tindak pidana apalagi di atas jam 10 malam. Polisi menggencarkan patroli di malam hari hingga subuh untuk mengantisipasi terjadinya kriminalitas di jalanan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang remaja yang diduga dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten Goa menjadi bulan-bulanan masa usai merusak dan melempari mobil warga yang melintas dengan menggunakan batu pada Senin dini hari. Warga yang kesal berusaha memukuli pelaku meski sudah diamankan polisi. Tim Jatanras Polres Goa langsung mengevakuasi HA berusia 15 tahun, pelaku perusakan mobil dari amukan massa di Jalan Poros Macanda, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada Senin dini hari. Sejumlah warga melampiaskan emosinya meski pelaku telah diamankan polisi. Dalam peristiwa itu, seorang rekan pelaku meloloskan diri dari amukan warga. Perusakan mobil minibus terjadi saat korban hendak melintasi di Jalan Poros Macanda, Kabupaten Goa. Tiba-tiba mobil yang dikendarai korban dilempari batu oleh kedua pelaku. Diduga keduanya sedang dalam pengaruh minuman keras. Lintas dari arah teknik Mas menuju Batang Kalu juga. Tiba-tiba pelaku ini dengan timbangan melempar batu. Ada berapa orang Pak yang kita lihat? Pelaku ada 2 orang. Ada 2 orang. Lihat. Itu berboncengan. Nah, Terus yang rusak apa Pak? yang rusak kaca mobil. Kaca mobil. Selain itu? Kaca mobil sama siku sebelah kanan kaca. Itu Sama bumper depan. itu dilempar Pak ya? Ya, dilempar pakai batu. Pakai batu. Motif perusakan mobil masih diselidiki petugas Satreskrim Polres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. 2 orang pemuda terkena busur dan hantaman balok kayu akibat diserang sejumlah orang di Jalan Pampang Raya Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Minggu malam. Pemicu penyerangan ini karena korban dan pelaku saling bertatapan.
Dua orang pemuda di kota Makassar menjadi korban pembusuran dan pemukulan setelah terlibat saling serang dengan sejumlah pelaku di Jalan Pampang Raya, Kecamatan Panakukang, kota Makassar pada Minggu malam. Kedua korban adalah M. Nasrul dan M. Aidil Qodri. Nasrul mengalami luka tertancap anak panah di punggung belakang. Ia mendapat perawatan intensif usai menjalani operasi pengangkatan anak panah busur di Rumah Sakit Ibnu Sina, kota Makassar. Sementara Aidil Qodri menjalani rawat jalan dan masih dalam kondisi lemas serta mual akibat hantaman benda tumpul kayu pada bagian kepala. Jajaran Reskrim Polsek Panakukang berjanji akan menangkap para pelaku yang menganiaya kedua korban. Peristiwa itu terjadi saat korban Nasrul berbelanja di sebuah warung kelontong. Di sana ia bertatapan dengan para pelaku sambil mengacungkan jari tengah. Korban yang tak terima kemudian memanggil temannya Aidil Qodri untuk menanyakan maksud para pelaku. Namun para pelaku langsung menyerang keduanya dengan menggunakan anak panah busur dan balok kayu. Polisi mengamankan dua orang pelaku saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Keduanya mengaku hanya ikut membantu dua orang temannya yang kini masih buron. Pahaman dan saling serang ya antara dua kelompok anak muda yang terjadi di Pampang 1 yang mengakibatkan korban 1 terkena senjata tajam berupa busur yang tertancap di bagian punggung. Kemudian korban yang satu lagi terkena pukulan balok di bagian kepala, sehingga kedua korban ini dirawat di rumah sakit. Itu pemicunya apa, Bang, sampai mereka diawali kesalahpahaman antara korban dengan salah satu pelaku yang pada saat itu korban sementara singgah di warung, kemudian bertemu dan saling pandang dengan salah satu pelaku, sehingga salah satu pelaku itu mengayunkan jari tengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan Mapolres Luwu Senin siang berlangsung ricuh. Kericuhan bermula saat mahasiswa yang membakar ban sambil berorasi dibubarkan polisi. Kericuhan yang terjadi saat puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Polres Luwu. Peristiwa itu terjadi saat mahasiswa yang membakar ban sambil berorasi hendak dibubarkan polisi. Akibat kericuhan ini, seorang mahasiswa mengalami luka pada bagian kepala. Beruntung insiden tersebut segera mereda. Kedatangan mahasiswa adalah untuk menuntut kejelasan penyidikan terhadap kasus mafia tanah yang diduga dilakukan oknum kepala desa Rantebala, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Terkait persoalan mafia tanah, itu sudah diambil alih oleh Satgas dan sudah diputuskan, yang saya jelaskan tadi, bahwa 181 hektar itu akan dilakukan verifikasi apabila ada masyarakat di dalam dan dibuktikan dengan tanamannya yang umur berapa tahun. Pengunjuk rasa menuding Polres Luwu tidak serius dalam menangani dugaan tindak pidana mafia tanah yang diduga dilakukan oknum kepala desa dalam penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT lahan warga di Kecamatan Latimojong agar dapat dibayarkan ganti ruginya oleh PT Masmindo Dwi Area, sebuah perusahaan tambang emas yang beroperasi di daerah itu. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Sepasang suami istri terekam kamera pengawas saat mencuri helm di halaman sebuah rumah sakit di kota Parepare. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 9 waktu setempat. Pasangan suami istri terekam kamera pengawas saat mengambil helm dari sebuah sepeda motor di halaman rumah sakit Fatimah Kota Parepare. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu pagi sekitar pukul 9 waktu setempat saat petugas parkir membersihkan halaman lain. Pihak rumah sakit baru mengetahui kejadian itu setelah pemilik helm mempertanyakan helmnya yang hilang. Pihak rumah sakit kemudian membuka rekaman kamera pengawas untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Pada hari Minggu sekitar jam 9 kayaknya. Pagi ya? Iya pagi. Ya, karena waktu itu kan lagi bersih-bersih di luar. Nah, memang agak sepi. Ya.
Mungkin ya dia lihat ada apa jadi istri kan udah berdiri di sini. Iya. Kelihatan. Cuma anunya mah kita juga enggak tahu yang punya datang ini bahwa ada kehilangan. Iya. Jadi di situ baru kita buka CCTV dan kelihatan orangnya. Kalau itu pelakunya gimana Pak? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya pakai apa namanya emas putih, terus jaket kuning, istrinya pakai cadar. Oh, suami istri? Iya, suami istri. Kan ada di itu kelihatan di CCTV itu. Iya. Diduga suami istri ya? Iya. Dia sama istri anak, ada anaknya juga? Sama istri kayaknya. Oh, berdua ya? Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku yang mengambil helm, menggunakan motor matic putih dan mengenakan jaket kuning, sedangkan sang istri mengenakan cadar. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare.